Terima kasih Anda masih mendengarkan debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna tahun 2020. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, kita masuk pada segmen keempat, di mana kita akan mendengarkan pasangan calon menjawab pertanyaan panelis, kemudian jawaban tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Kami berikan kesempatan pertama, paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, silakan diambil satu amplop di depan. Mekanismenya nanti paslon 1 menjawab 3 menit, kemudian paslon 2 menanggapi 3 menit, dan silakan nanti menanggapi lagi paslon 1 hanya 2 menit. Terima kasih. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Tujuan kelima SDGs adalah kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Untuk melaksanakan tujuan SDGs tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih sebagai Bupati atau Wakil Bupati Natuna, kebijakan apa yang akan dibuat dalam mewujudkan tujuan SDGs tersebut, dan apa saja langkah-langkah strategis yang akan saudara lakukan dalam menghadapi isu gender di Kabupaten Natuna? Kesempatan Anda menjawab, kami berikan waktu 3 menit atau 180 detik. Boleh nanti ditambahkan oleh calon wakil. Kami silakan, kami hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Baik, menanggapi masalah gender ke Kabupaten Natuna, insya Allah ke depan apabila kami terpilih jadi pemimpin Kabupaten Natuna ini, kita tetap memposisikan daripada gender ke peran daripada perempuan itu sendiri, terutama berkaitan dari bidang pendidikan, bagaimana peran perempuan ini, ibu-ibu, orang tua membina daripada anak-anak di rumah. Dengan kondisi COVID-19 ini juga kita belum bisa untuk melaksanakan sekolah ataupun mengambil ilmu pendidikan dan pengetahuan ini berlangsung kepada sekolah, namun harus belajar di sekolah. Ini tidak lepas dari peran pada orang tua, terutama ibu-ibu daripada anak-anak tersebut. Dan hari ini kita juga harus selalu cross check kondisi anak-anak kita yang selalu menggunakan media sosial, yang juga perlu kita pantau bagaimana jangan sampai mereka ini terlanjur bisa melihat yang kondisi-kondisi yang ada di media sosial ini. Maka kita perlu peran daripada perempuan ini untuk memantau daripada anak-anak kita yang belajar di rumah itu. Jangan sampai kita biar begitu saja sehingga nanti bisa terhanyut, bisa merusak daripada anak-anak didik kita demi masa depan anak-anak kita itu sendiri. Ini dari saya. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu calon wakil Bupati. Kesetaraan gender ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, bahwasanya sebenarnya untuk di dunia kerja, dunia nyata, dunia karir, itu perempuan agak dikesampingkan. Padahal kalau dari segi kualitas itu mungkin rata-rata perempuan itu melebihi dari kaum laki-laki kesejahteraan gender. Seandainya kami terpilih nanti, kami akan melihat, mengkaji ulang dan lain-lain. Ibaratnya untuk kepala-kepala dinas, kepala-kepala sekolah yang memegang peranan penting itu akan kami perbanyak perempuannya daripada laki-laki. Nah, jadi tidak ada lagi apa kata orang timpang sebelah, berat sebelah. Nah,
Karena juga perempuan ini saat ini kan melek politik. Di dunia politik pun perempuan harus memenuhi kursi lebih kurang 30%. Jadi tidak ada salahnya di dunia pekerjaan pun, apatah lagi pegawai negeri. Untuk saat ini yang menjadi kepala-kepala dinas, apatah lagi sekda, mungkin saja bisa perempuan nantinya. Itu yang akan kami lakukan dan akan kami kaji ulang seandainya kami terpilih meneruskan tongkat estafet pemerintahan Kabupaten Natuna periode selanjutnya. Terima kasih. Waktu Anda habis, kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit atau 180 detik. Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang persamaan gender ini bisa kita lihat dari pemerintahan, bisa juga. Tapi yang terpenting persamaan gender ini adalah bagi seorang ibu-ibu, itu harus juga mencari nafkah untuk membantu keluarganya. Itu juga peluang persamaan gender. Jadi sehingga kita nanti ke depan akan memperbanyak ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kemudian ekonomi kemasyarakatan, sehingga masyarakat yang bisa buat kerupuk kita galakkan itu. Kemudian ekonomi kreatif yang bisa buat untuk tikar, kemudian batik, kemudian anyaman dan makanan-makanan kemasyarakatan yang sifatnya tradisional, ini kita perbanyakkan. Ini yang bekerja ibu. Jadi sehingga ibu kita beri peluang yang besar untuk memberi pekerjaan. Karena memang kalau bicara DPR ya, tapi kan tidak semuanya. Nah, makanya peluang untuk masyarakat ini harus kita buka lebih lebar lagi. Ke pemerintahan ya, tapi kan masyarakat kita Natuna kan banyak. Tidak hanya di situ saja. Makanya ekonomi kemasyarakatan ini, ekonomi kreatif ini harus kita perbanyak. Dan ketika ada peluang pekerjaan di sini yang sifatnya swasta, kita akan dorong perempuan ada porsinya sesuai dengan aturan, itu mungkin 70-30 atau 60-40, tapi peluang juga untuk wanita harus kita beri dorong. Sehingga dengan begitu, makanya kesamaan dalam masalah kehidupan ini dalam konteks pencarian pekerjaan, kita harus samakan, tidak ada beda-bedanya antara laki-laki dan perempuan. Saya pikir demikian. Silakan. Baik. Persamaan gender tidak hanya harus dilihat daripada bagaimana menghasilkan uang. Karena ini hubungannya adalah tentang keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan. Kalau seperti disampaikan Ibu calon Wakil Bupati 01 bahwa akan semakin memperbanyak perempuan yang bekerja, keluar rumah, maka ada hal yang juga nanti tertinggal. Karena di dalam agama sendiri tentang perempuan ini sebenarnya sudah ada keadilan yang setara, ada penyetaraan. Dan kenapa kepada domestik? Domestiknya adalah dalam fungsi pendidikan. Bahwa mukminin dan mukminat itu harus punya pendidikan yang sama tinggi, tetapi fungsinya tidak selalu sama. Bisa fungsinya lebih kepada bagaimana mendidik anak dengan ilmu pengetahuan yang tinggi itu untuk mendidik anak di rumah supaya menjadi generasi yang berkualitas keluar. Jadi kalau ibu-ibu semakin banyak keluar, maka anak-anak akan banyak tinggal kepada pembantu, maka kualitas manusia bisa saja berkurang. Karena untuk keberlanjutan, maka generasi muda kita harus berkualitas, dan ibu adalah guru pertama di dalam rumah tangga itu. Tapi guru juga diatur oleh suami sebagai kepala sekolahnya. Jadi tidak bisa terpisah. Semakin banyak perempuan keluar, maka ini juga tidak juga positif. Karena nanti dieksploitasi hanya untuk mencari uang, membantu ekonomi. Dan ini juga tidak baik di dalam sistem. Waktu Anda habis untuk menanggapi. Kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu. Kami silakan untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda hanya 2 menit atau 120 detik. Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Begini, sebenarnya bukan menyuruh perempuan ramai-ramai keluar rumah. Namanya kesetaraan gender itu adalah memiliki kesamaan di dunia kerja. Yes, memang. Sebagai tugas pertama ibu itu adalah memang ibu harus pintar. Beliaulah orang pertama yang akan mendidik anak-anaknya di rumah. Baik dia sebagai ibu pekerja, apatah lagi dia ibu rumah tangga. Tidak ada yang salah, karena ibu rumah tangga juga berat, ibu pekerja juga berat. Dalam artian di sini, kesetaraan gender ini adalah bahwa
bahwasanya di dunia pekerjaan maupun di swasta ataupun di pegawai negeri, selalunya perempuan yang pintar-pintar ini selalu dikesampingkan, dikebelakangkan, seperti itu Bapak. Karena itulah tadi kita Presiden Jokowi juga alhamdulillah sudah ada program seperti ini. Maksudnya kalau di swasta untuk mencapai puncak manajer atau VP untuk seorang perempuan pintar itu sangat sulit sekali. Nah, apatah lagi di dunia pegawai negeri, saya rasa juga sangat sulit sekali. Apatah lagi sekarang kami berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, rasanya untuk kesetaraan gender nantinya di Kabupaten Natuna itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Kenapa? Kita akan memilih kepala-kepala dinas atau sekda atau kepala sekolah yang rasanya berkualitas itu kita tidak melihat lagi dari gendernya. Kalau dia perempuan dan dia mampu, kenapa tidak? Itu loh. Jadi bukan saya menyuruh banyak-banyak perempuan keluar rumah, tidak. Tetap tugas seorang ibu itu adalah mengurus suaminya dan keluarganya, anak-anaknya terutama. Tapi kesetaraan gender di sini adalah bagaimana Anda mencapai suatu kedudukan itu tidak dilihat dari gender Anda. Nah, seperti itu. Itulah kesetaraan gender. Karena selama ini saya pribadi merasakan seperti itu. Karena berkecimpung di dunia swasta, selama ini sangat sulit untuk mencapai posisi tertentu. Kenapa? Balik lagi nanti dilihat, wah perempuan agak susah nih. Nanti kalau dikirim. Waktu Anda habis, terima kasih. Kita berikan lagi semangat yang meriah untuk kedua paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2.